Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Furkan dengan NPM 240810808063. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat untuk laboratorium basis data penelusuran data SQL dengan judul Perancangan Sistem Basis Data Perpustakaan menggunakan MySQL. Di sini di PPT ini saya ada membuat database. Saya akan membuat database, menjalankannya atau menggunakannya. Lalu saya ada membuat beberapa tabel dan mengisi tabel tersebut. Dan saya juga membuat dan menjalankan query yang telah diperintahkan. Oke, baik. Yang pertama yaitu saya membuat dan menggunakan database. Apa sih guna database? Database ini adalah seperti folder tempat kita mengisi file atau tabel yang telah kita buat. Eh, Database ini juga berguna misalnya kita ada dua project. Jadi agar tabel dan file dalam project tersebut tidak campur aduk, kita bisa menggunakan dua database berbeda. Jadi dia tidak tercampur aduk. Lalu di sini saya menggunakan create database untuk buat database dengan nama di sini database data praktikan Furkan. Lalu selanjutnya saya menggunakan use untuk menggunakannya. Lalu di sini saya ada membuat beberapa tabel yang telah diperintahkan, yaitu yang pertama yaitu tabel perpustakaan dengan create tabel. Tabel perpustakaan sendiri berisi ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Lalu yang kedua yaitu membuat tabel struktur pegawai dengan create tabel yang berisi NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpus. Di sini kita bisa melihat adanya primary key. Apa sih primary key ini? Primary key ini adalah identik atau dia tidak sama, dia khas. Dia juga tidak memiliki kebaran, berganda, atau apapun. Dia khas dan identik. Selanjutnya, di sini ada alter table. Apa sih guna alter table? Alter table berguna untuk mengubah, memanipulasi, atau menghapus, mengedit struktur tabel. Di sini saya menggunakan alter table pada dua tabel perpustakaan dan tabel struktur pegawai. Di sini juga kita bisa melihatnya ada foreign key. Foreign key ini adalah penghubung dari tabel satu ke tabel selanjutnya atau ke tabel setelahnya. Lalu di sini saya lanjut membuat tabel mahasiswa dengan create tabel. Tabel mahasiswa berisi NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, ID purpose. Dia memiliki foreign key di sini. Lalu ada membuat tabel buku, yaitu dengan create tabel yang berisi ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID purpose. Di sini juga memiliki satu foreign key, yaitu ID purpose dan perpustakaan. Lalu selanjutnya ada tabel pinjam. Ini dengan create tabel yang berisi ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Di sini memiliki dua foreign key. Di semua tabel tadi saya mendescribe-nya untuk melihat struktur tabel yang telah kita buat. Selanjutnya saya menginsert data ke dalam semua tabel yang telah saya buat. Ini insert data ke dalam tabel struktur pegawai. Saya menggunakan insert into seperti contohnya NIP DP01 dengan nama Furkan, dengan alamat Lamteh, dengan gaji 5.200.000, dengan jabatan kepala perpustakaan, dan ID perpusnya 0, dan seterusnya. Sini saya gunakan select form judul tabel digunakan untuk melihat tabel yang telah saya isi. Selanjutnya ada insert data ke dalam tabel perpustakaan. Dengan menggunakan insert itu juga, yaitu ID PR01, nama perpustakaan Biren, lokasi gedung Jalan Sudirman, dan NIP kepala DP01. Sini saya menggunakan update untuk mengisi 0 di sini. Saya menggunakan update struktur pegawai dengan ID perpus. Selanjutnya saya melanjutkan insert tabel mahasiswa yang menggunakan insert into, yaitu dengan NIM bla bla bla, nama Andi, dengan nomor HP bla bla bla, jurusan teknik elektro, alamat Lamtebah,
dengan ID purpose PR01. Lalu saya melanjutkan dengan insert tabel buku, yaitu ISBN, judul buku kalkulus, Yunus Lukman, penerbit sumber buku, Ibu Nusantara, rak, dan sebagainya. Misalnya. Lalu menginsert tabel pinjam, yaitu menggunakan insert into juga dengan berisi struktur dari tabel pinjam. Lalu saya menggunakan query update dan delete terhadap data yang dimasukkan dalam tabel. Yaitu yang pertama saya menggunakan update denda pinjaman. Seperti ini, saya menggunakan update pinjaman menjadi 5.000, di mana ID pinjam PR01. Sini kita melihat, maaf, PB01. PB01 telah berubah denda pinjaman menjadi 5.000. Lalu selanjutnya menggunakan query delete. Di sini saya menggunakan query delete di struktur pegawai, di mana NIP DP04 sudah tidak ada di dalam tabel struktur pegawai, atau DP04 atau Wisnu sudah hilang dari tabel struktur pegawai. Lalu selanjutnya saya menggunakan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Di sini saya memilih kolom judul buku dan penulis dari tabel buku. Maka dengan query select saya akan menampilkan dua tabel yang telah saya pilih itu. Lalu saya menggunakan select dengan where, di mana saya select from tabel buku, where penulisnya Lukman. Dia akan menampilkan dengan syarat yang telah kita berikan, where di mana penulisnya Lukman. Itu karena memilih select from maka akan ditampilkan semua. Lalu selanjutnya saya menggunakan select dengan operator AND. Operator AND ini syarat keduanya harus terpenuhi agar dia mengeluarkan outputnya. Seperti ini syarat pertama gajinya 3.300.000 dan syarat kedua petugas administrasi. Karena kedua syaratnya memenuhi maka dia akan mengeluarkan namanya Faiz. Lalu selanjutnya ada select dengan operator OR. Berbeda dengan operator AND, operator OR ini hanya memerlukan satu syarat saja yang terpenuhi. Seperti ini, judul buku biologi atau anatomi. Karena ada salah satu syarat terpenuhi, maka dua-duanya ditampilkan. Lalu selanjutnya ada operator not like. Operator not like ini saya dengan operator not like. Yaitu yang tidak sama. Seperti ini. Ini kan not like tungkup. Berarti yang alamatnya tidak tungkup. Seperti ini Furkan Lamteh, Pak Istri Masjid, dan Dafa Ketapang. Lalu selanjutnya ada operator Bedwin antara. Misalnya di sini kita menampilkan gaji Bedwin 3.200.000 dan sampai dengan 3.700.000. Yaitu ada Azhar, Faiz, dan Dafa yang gajinya di antara rentang tersebut. Selanjutnya fungsi agregat sum average quote dengan pemberian nama alias. Kita mulai dengan sum dengan alias. Sum adalah summary atau hasil semua perhitungan. Seperti ini. Sum gaji alias. Kita aliaskan dengan total gaji dari seluruh pegawai. Dari struktur pegawai, ini total keseluruhannya. Lalu selanjutnya ada average atau rata-rata. Ini kita dengan select average gaji, kita aliaskan dengan rata-rata gaji pegawai dari tabel struktur pegawai. Ini rata-rata gajinya. Lalu selanjutnya ada count. Count ini perhitungan jumlahnya. Dengan misalnya select count jumlah seluruh mahasiswa dari tabel mahasiswa berjumlah 5 orang. Selanjutnya ada group by dan order by. Kita mulai dari group by. Di sini group by ini berguna untuk mengelompokkan. Di sini kita group by jabatan dengan rata-rata gaji. Kita tarik gaji alias rata-rata gaji. Di sini bisa kita lihat sudah dikelompokkan berdasarkan jabatan. Di sini bisa kita ada yang dua. Karena memiliki jabatan yang sama. Jadi gajinya itu dijumlahkan lalu dibagi dua. Kita cari rata-ratanya. Maka keluarlah seperti ini. Maka sudah data kelompok jabatan dengan rata-rata gaji. Lalu dilanjutkan dengan order by. Order by ini adalah mengurutkan. Di sini saya menggunakan descending, yaitu dari yang terbesar menuju yang terkecil. Seperti ini, dari gaji terbesar Furkan dengan gaji 5.200.000 menuju Faiz gaji terkecil. Atau maaf, sampai Faiz gaji terkecil dengan 3.300.000. Selanjutnya ada cross join, inner join, dan full join. Di sini kita mulai dari cross join. Cross join adalah kombinasi semua pasangan data yang telah kita pilih. Seperti ini, dari struktur pegawai dan kombinasi datanya join. Itulah munculnya semua kombinasi datanya. Lalu selanjutnya adalah inner join. Inner join ini
menampilkan data yang cocok dari kedua tabel yang kita pilih. Seperti ini, yang outputnya kedua tabel yang cocok. Lalu ada full join. Full join adalah menampilkan keseluruhan, tidak memperdulikan cocok atau memiliki pasangan. Selanjutnya, ada any dan axis. Kita mulai dari any. Any digunakan untuk membandingkan satu nilai dengan sekumpulan dari subquery-nya. Sederhananya, any akan mengembalikan true kalau ada minimal satu nilai dengan daftar memuat kondisi yang terpenuhi. Seperti kita lihat seperti sintak yang kita buat ini. Lalu selanjutnya ada axis. Axis kita gunakan untuk mengecek apakah suatu data ada di subquery-nya. Seperti yang telah kita buat ini. Lalu yang terakhir ada tabel virtual view. Tabel virtual view digunakan untuk mempermudah kita dalam melihat statistik contoh, kita melihat statistik peminjaman dan denda. Dan karena dalam create view sendiri berisi berbagai kombinasi query, seperti dari count, seperti di sini ada count, sum, average, max, left join, group by, sampai dengan select. Jadi dengan kita buat virtual view di sini dengan judul statistik pinjaman dan denda, kita cukup memanggil dengan select form. Maka informasi yang kita inginkan akan tertampil semua dengan jelas. Itu kegunaan dari tabel virtual view. Baik, sekian presentasi PPT dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.